Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asrafal mu'minin bitasrifi nuril iman wa wa'adahum bidukhulil jannah khalidina fiha wal huri wal wildan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, pemirsa sekalian, teman-teman dimanapun berada, pada hari ini, pada kesempatan kali ini, kita masih diberikan nikmat iman dan Islam, masih diberikan nikmat sehat dan kesempatan, sehingganya kita dapat berjumpa via akun Yusuf Al-Barawi. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita, teladan kita, Nabiullah Muhammad SAW, karena dengan perjuangan beliaulah kita dapat mengenal Islam dan dapat menjadikan Islam sebagai pedoman hidup kita. Para pendengar, pemirsa, teman-teman dimanapun berada, bagaimana kabarnya? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat. Dan pada kesempatan kali ini, bagaimana yang saya share tadi sebelum kita on air, temanya pada kesempatan kali ini adalah tema-tema yang lagi panas, tema-tema yang di pemuda, ya, di orang tua juga sih, ya, selalu hangat untuk dibicarakan. Dan di waktu-waktu ini, ya, juga banyak yang berbicara tentang hal ini, ya, yaitu apa? Cinta kepada Nabi. Ya, biasanya kalau di bulan-bulan Rabiul Awal itu biasanya banyak dibicarakan. Nah, pada kesempatan kali ini kita juga akan membahas tema cinta, ya. Ya, nanti judul kecilnya di bawah, ya, nanti cinta kepada Nabi. Cinta butuh bukti. Itu akan kita bicarakan. Bagi teman-teman, silahkan like, share, tag teman-temannya, ya, share sebanyak-banyaknya. Kalau ada komen, tanggapan, atau pertanyaan, silahkan diberikan di kolom komentar. Dan silahkan ikut senantiasa ikut video ini, ya, hingga akhir. Nanti sambil berjalan video ini, sambil memberikan tanggapan, boleh silahkan berikan di komentar. Atau nanti di akhir 5 menit kurang lebih kita akan kasih waktu, ketika ada yang masuk komentar atau pertanyaan, kita akan tanggapi. Pemirsa, pendengar, teman-teman dimanapun berada, cinta butuh bukti. Betul tidak itu? Pastilah kita mengatakan betul, ya. Cinta, sebagaimana yang beberapa video saya kita bahas, ya, kita bahas tentang cinta ini. Apa itu cinta? Sudah beberapa kali saya membahasnya. Mungkin juga nanti silahkan tarik terus dari atas ke bawah, ya. Di Facebook saya itu ada bahasan tentang itu, ya, al-hub atau al-mahabbah, cinta, ya, kecenderungan rasa suka, rindu, senang, ya, atau doyan. Nah, itu adalah bagian daripada cinta. Namun secara umum juga diberikan definisi oleh Ibnu Hazm, ya. Ibnu Hazm itu mengatakan bahwa cinta itu adalah sesuatu yang sulit untuk didefinisikan, tetapi bisa kelihatan dari perilaku seseorang yang mencintai, ya. Beda antara orang benci dengan cinta, itu beda, ya, itu beda. Ada beda. Nah, ini sulit didefinisikan, tetapi ini adalah definisinya dari Ibnu Hazm itu, ya. Ibnu Hazm memberikan definisi itu. Cinta itu memang seperti itu, ya. Cinta butuh bukti, benar, ya. Kita sebagai seorang suami, ya, bukan suami takut istri, akan tetapi suami, bukti cintanya kepada istrinya apa? Ya, bukti cintanya, ya, ketika istrinya WA, "Bang, pulang."
biasa kalau cinta langsung pulang, atau misalnya ngasih jawaban yang sebentar ya. Cinta itu ya. Kalau benci beda. Ketika di WA seperti itu sama istrinya, orang benci dia bilang apa kamu ini WA kita lagi sibuk. Ya, nah itu bukan bukti orang yang mencintai. Nah, apalagi buktinya anak. Kita orang tua sama anak, ketika dia mencintai, ya dia rawat anaknya, dia belikan kebutuhannya, dia berikan kasih sayang. Itu adalah bukti cinta kepada anak. Orang kadang juga memelihara hewan peliharaan. Apa bukti cinta orang yang memelihara hewan peliharaan tadi? Yaitu dengan menyayangi hewan peliharaannya, kemudian dia beri makan, kemudian dia bersihkan, dan seterusnya. Ini yang terjadi pada orang yang mencintai. Pasti ada bukti-buktinya, kelihatan dari perbuatannya, baik perbuatan lisan maupun perbuatan fisik. Itu akan kelihatan beda. Ya. Begitu pula kita dengan saudara kita. Begitu cinta ada. Nah, termasuk ini bagi para jomblo dan jomblowati. Apa bukti cintanya? Misalnya kita ada rasa suka sama seseorang, suka sama lawan jenis kita. Apa buktinya? Buktinya apa? Kalau bukti yang salah, bukti yang kurang benar atau tidak benar, ya melampiaskan nafsu kita kepada dia. Nah, ini yang tidak benar atau salah. Apalagi kalau kita pakai tolak ukur agama kita, tentu saja jauh dari benar, ya. Karena bukti cinta kita sama lawan jenis kita adalah apa? Ketika kita ada rasa suka, maka kita ukur diri dulu, siap apa tidak. Karena bukti cinta yang hakiki itu adalah menikah, ya. Bukti cinta itu bukan melampiaskan nafsu atau pacaran, tetapi bukti cinta yang hakiki itu adalah apa? BPKB. BPKB itu adalah buku pernikahan kita berdua. Tapi sebelum ada BPKB ada SIM dulu, ya, surat izin menikah. Nah, ini yang harus dimiliki. Kemudian dia menikah. Itulah bukti cinta sejati, menikah. Karena ketika orang menikah ada tanggung jawab di situ. Ketika orang menikah ada saling mengayomi di situ. Ketika orang menikah ada saling mengerti di situ. Ketika orang menikah ada komunikasi di situ. Yang dimana kunci kebahagiaan itu salah satunya adalah komunikasi. Seperti itu. Beda dengan orang pacaran. Orang pacaran itu tidak ada saling tanggung jawab. Ya kan? Paling begitu saja, nafsunya terpenuhi sudah. Ya, jadian bulan, 2 bulan, 3 bulan, bosan, habis itu putus. Nah, inilah yang terjadi banyak pemuda kita, ya. Begitu ada rasa suka, dia ungkapkan rasa cintanya, kemudian dia pacaran. Padahal dia tadi tidak mengukur diri dulu bahwa ketika ada hubungan-hubungan yang seperti itu, hubungan-hubungan pribadi, hubungan-hubungan yang nantinya sifatnya itu suami istri, ya harus menikah, ya. Dan sebelum menikah harus mengukur diri dulu, ya, seperti itu. Nah, mengenai hal ini kita akan bahas lebih panjang, ya, nanti di hari Ahad, ya kan, seperti itu. Pemirsa dimanapun berada, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah cinta. Cinta itu butuh bukti, ya. Cinta itu bukan janji. Kalau sekedar janji siapa saja bisa, ya, tetapi harus ada bukti. Nah, harus ada buktinya, termasuk cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk juga cinta kita kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, cinta kita dengan Nabi ini, dengan Allah, ya, cinta kita dengan Allah, dan cinta kita dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu satu rangkaian yang tak dapat dipisahkan. Karena apa? Kita melihat Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran itu
itu mengatakan, Quran surah Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Ya, di situ dikatakan bahwa qul in kuntum tuhibbunallaha, katakanlah kalau engkau itu mencintai Allah, maka apa? Fattabi'uni. Ya. Fattabi'uni itu apa? Ikutilah aku. Aku di situ siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikuti. Ini kata Allah di dalam Al-Qur'an. Kalau cinta Allah, ikuti Rasul, ya kan? Berarti satu rangkaian itu. Ikuti Allah, cinta Allah, ikuti Rasul. Kemudian ya Allah akan wa yaghfir lakum, mengampuni dosa-dosa kalian, dzunubakum, dan mengampuni dosa-dosa. Seperti itu. Jadi intinya adalah ketika kita cinta sama Allah, ikuti Rasul. Apa yang diperintahkan Rasul, ikuti. Apa yang dilarang oleh Rasul, tinggalkan. Ya, Al-Hasyr ayat 7 juga seperti itu mengatakan, apa yang diberikan oleh Rasul, terima. Apa yang dilarang oleh Rasul, tinggalkan. Al-Hasyr ayat 7. Seperti itu. Nah, ini bukti cinta. Kalau cinta kepada Allah, ya bukan hanya di lisan saja, cinta Allah, tapi maksiat. Cinta Allah, tapi suka melampiaskan hawa nafsunya. Cinta Allah, tapi aktivitasnya masih jauh daripada Islam. Cinta Allah, tapi ekonominya jauh dari Islam. Muamalahnya jauh dari Islam. Cinta Allah, tapi pergaulannya jauh daripada Islam. Jauh dari yang dicontohkan oleh Rasul. Maka cintanya itu cinta palsu, ya. Nah, sekali lagi, cinta itu butuh bukti. Bukti cinta kita kepada Allah, ikuti Rasul. Apa yang diperintah Rasul, ya kita laksanakan, ya, bukan malah kita sepelekan, ya, seperti itu. Nah, mengenai hal ini, ya, di dalam ayat tadi bahwa kalau kita cinta Allah, maka ikutilah Rasul, ya. Di ayat Quran surah Ali Imran ayat 31, yang dimana Ibnu Katsir, ya, di dalam tafsirnya mengatakan bahwa mengenai ayat ini, ketika ada ayat ini, apa kata Imam Ibnu Katsir, ya, dalam tafsirnya, ya, ayat ini adalah pemutus hukum bagi setiap orang yang mengaku mencintai Allah namun tidak mau menempuh jalan Rasulullah, ya. Kata beliau, maka orang itu dusta dalam pengakuannya tersebut hingga ia mengikuti syariat dan agama yang dibawa Rasulullah dalam semua ucapan dan perbuatannya. Ya. Di sini dikatakan kalau dia tidak mengikuti jalan Rasulullah itu apa? Sunnah. Sunnah itu maknanya tharik, jalan kehidupan Rasulullah. Ya, kalau kita tidak ikuti itu berarti dusta saja itu. Ya, dusta. Ketika kita bilang cinta tapi dusta. Apa buktinya? Ya, ya sama. Kalau misalnya kita suami istri nih, kita katanya cinta sama istrinya, tapi apa, istrinya dia tinggalkan, ya, istrinya sering dia caci maki misalnya, atau istrinya ini mohon maaf kalau terjadi KDRT dia pukul begitu saja, ya kan, dia campakkan begitu saja, ya kan, masa seperti itu, ya kan, cintanya berarti dusta, ya, cintanya kalau ada maunya, padahal cinta tadi, cinta itu kok ada kepanjangannya. Cinta, cerita indah namun tiada akhir. Cinta terus, ya kan? Ya, walaupun nanti pas berjalan ada lupa-lupa sedikit, ya minta maaf. Kadang khilaf, minta maaf, khilaf. Tapi jangan khilaf terus. Ya, khilaf terus,
ya tidak baik nanti rumah tangganya. Ya, begitu juga gambarannya ketika kita mengatakan cinta Allah sebagai pembuktian kita, kata Imam Ibnu Katsir tadi, kita mengikuti jalan Rasulullah, ya, mengikuti syariat agama Allah, ya, seperti itu. Apa itu syariat? Syariat itu adalah mata air, ya, secara bahasa dia artinya mata air. Mata air itu tapi di situ syariat itu menurut para ulama kayak mata air yang banyak, ya, yang memberikan orang minum, ya, mata air yang berguna bagi orang, itulah syariat, ya, yang dimana syariat ini mengatur semua kehidupan kita, ya, sebagaimana Rasulullah menjadi contoh dalam seluruh aspek kehidupan. Yang dibawa Rasul ini apa? Syariat. Syariat apa? Syariat agama Allah, syariat Allah, ya, yang dimana syariat ini mengatur semua aspek kehidupan kita, mulai kita dari bangun tidur sampai tidur lagi, mulai kita masih bisa bangun tidur sampai tidak bisa bangun-bangun lagi, semua diatur di dalam Islam. Mulai dari masuk WC, masuk toilet, hingga masuk istana, semua diatur di dalam Islam. Hidup mati semua diatur, ya. Bahkan dalam Islam jin itu ada disebutkan, hal-hal yang abstrak juga diatur, ya kan? Bahkan ada hukum-hukumnya, bahkan ada penjelasan-penjelasannya. Contohnya apa? Mimpi misalnya. Mimpi itu ada bahasan-bahasan ulama tentang mimpi. Ibnu Sirin misalnya bahas tentang mimpi. Ada mimpi yang punya arti, ada mimpi yang tidak punya arti, ada mimpinya ulama, ada nanti mimpi ketemu Nabi dan seterusnya, itu ada arti-artinya, ya. Ada mimpi, ada yang ada artinya, ada yang tidak. Ini menurut Imam Ibnu Sirin. Nah, apalagi dalam hal-hal yang nampak, dalam hal perbuatan, dalam hal ucapan, ya kan, semuanya itu ada di dalam Islam. Makanya kalau kita belajar hukum Islam, ada nanti hukum taklifi, ya, ada nanti namanya hukum wad'i. Hukum taklifi, wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Ada juga nanti hukum wad'i, ada sah, fasad, batal, mani' dan sebagainya. Itu adalah bagian-bagian dari hukum Islam yang kita terikat dengannya, ya, seperti itu. Misalnya dalam jual beli, Rasul mencontohkan mana jual beli yang baik, mana jual beli yang akadnya baik, ya, mana misalnya muamalah ataupun jual beli yang transaksinya batil. Itu dijelaskan semuanya, ada kalau kita mau mempelajarinya, ya. Intinya adalah bahwa kalau kita cinta kepada Allah, ikuti itu syariat Rasulullah, syariat yang dibawa oleh Rasul kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi, ini menjadi bukti cinta kita kepada Allah, dan juga sekaligus menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apa sih, ya, tanda-tanda orang itu cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Yang kita tahu akhir-akhir ini kan banyak dibicarakan orang, ya, di Rabiul Awal itu momen-momennya membicarakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itulah yang kita kenal dengan istilah Maulid. Ada yang mengatakan Maulid ini bid'ah. Maulid ini tidak ada dalam Islam. Betulkah seperti itu? Bagaimana penjelasannya? Ketika ada yang mengatakan bid'ah ini dan seterusnya, ya, kalau memang ada dalilnya kuat, ya silahkan saja, ya kan? Akan tetapi kita juga tidak boleh memungkiri ada sebagian ulama juga yang mengatakan itu adalah sesuatu yang boleh. Bahkan ada yang mengatakan sunnah. Bahkan ada yang membagi bid'ah itu ada dua.
ada bid'ah dolalah, ada bid'ah hasanah. Seperti itu. Nah, ini pembahasan ulama yang dimana kalau kita melihat di dalamnya apa sih aktivitas maulid itu. Nah, ini kita berbicara tentang maulid ya, sebelum kita berbicara masalah cinta kepada Rasulullah SAW. Kita ketika kita ingin menghukumi sesuatu itu kan ada ilmunya. Tidak serta-merta ketika kita melihat dalil lantas kita mengatakan ini haram, ini haram. Tidak semua yang dilarang Rasul itu haram nantinya ya. Makanya kita lihat di ahad lalu, di minggu lalu itu sudah saya bahas bahwa ada aspek-aspek yang memang berkaitan tentang pembahasan mengikuti Rasul ini, ittiba pada Rasul. Ada aspek mumatsalah, ada aspek ala wajhi, ada min ajli. Ya, itu sudah saya pernah sampaikan, ya pernah saya sharingkan kepada teman-teman semuanya. Nah, yang intinya di mana ketika kita melihat hukum, kita harus lihat dulu aspek-aspek itu, aspek-aspek ilmu-ilmu di belakangnya. Ada ilmu usul fikih, ada ilmu fikih ya. Ketika kita sudah ngerti itu, kemudian kita kelopkan dengan dalil. Ketika memang kuat mengatakan haram, barulah kita bisa mengatakan haram. Kemudian kalau ada ulama berbeda pendapat seperti apa? Bagaimana sikap kita? Ya, kita harus ketika sama-sama ada dalil, ya kita menganggap itu adalah sebagai apa? Pendapat yang islami. Walaupun misalnya berbeda dengan kita. Pendapat islami. Ya, secara pendapat misalnya kita, secara perbuatan memang kita tidak mengikuti dia karena berbeda tadi. Tetapi secara pendapat ya beda, tetapi juga kita tetap mengatakan itu pendapat yang islami. Dan seperti itu ya, dengan seperti itu insya Allah akan lebih akur itu, apalagi dalam perbedaan-perbedaan fikih. Walaupun fikih itu nanti tidak semua fikih itu yang berkaitan dengan perbedaan ikhtilaf, tidak semua. Ada nanti misalnya dalam hal sholat 5 waktu misalnya, sholat 5 waktu itu ulama tidak ada perbedaan pendapat ya. Iman kepada Allah itu tidak ada yang berbeda pendapat ya kan. Sholat asar 4 rakaat tidak ada yang berbeda pendapat. Nah, perkara nanti gerakan-gerakan sholat itu nanti ada yang berbeda memang. Ada yang takbirnya sebahu, ada takbirnya sampai telinga, dan sebagainya. Kan seperti itu. Nah ini, jadi aspek-aspek fikihnya itu juga kita ikuti ya. Yang dimana dalam ilmu fikih itu adalah apa kata ulama tentang fikih ini? Al-ilm, al-ahkamu syar'iyyah, al-amaliyah, al-mustanbata min adillatiha at-tafsiliyah. Ya, pembahasan ya hukum-hukum itu dia harus apa? Dalam fikih harus diambil dari dalil-dalil yang terperinci, tafsili. Ya. Bukan ijmali, tetapi tafsili. Misalnya begini. Tadi kan maulid. Sekarang kita berbicara masalah yang sering juga deh selain maulid apa? Arisan. Nah, ini sering kan? Arisan keluarga, arisan kantor, arisan guru-guru di sekolah. Pertanyaannya kemudian, pernahkah Rasul itu ada kan seperti itu ya? Arisan-arisan. Biasanya juga arisan ini diawali dengan apa? Pengajian dulu, ya kan? Nah, kita ambil yang arisan diawali dengan pengajian. Nah, kita lihat pengajiannya itu apa hukumnya, haram enggak? Ya kan? Kemudian arisan itu sendiri haram tidak? Nah, itu harus itu ya. Jadi jangan kita langsung mengatakan arisan haram, tapi lihat dulu aktivitas di dalam arisan itu apa. Perkara misalnya arisannya seperti apa nanti ya. Misalnya ada arisan barang, itu kan ada hukumnya. Ada bahasan ulama tentang itu. Terus kalau arisan uang yang seperti biasa seperti apa? Nah, itu nanti ada hukumnya. Jadi menghukumi seperti itu. Sama juga maulid. Maulid aktivitasnya apa? Misalnya aktivitasnya adalah pengajian juga, membaca sirah Rasul, membacakan orang sirah Rasul ya, dengan segala kemasan, baik dengan ceramah, baik dengan presentasi ataupun baca kitab.
Pertanyaannya, boleh tidak itu? Haram tidak? Dan seperti itu. Nah, kita harus juga melihat aspek-aspek hukumnya kita harus terperinci. Kemudian biasanya juga apa lagi aktivitasnya? Pengajian akbar dan seterusnya. Ya, jadi aspek-aspek itu juga kita melihat, yang dimana juga ulama-ulama juga mengatakan itu sah-sah saja, boleh-boleh saja. Untuk apa? Memanfaatkan momen untuk agar orang tambah mengenal Rasulnya dan semakin semangat untuk menjalankan syariat, dan itu tidak masalah dengan tujuan-tujuan seperti itu. Kemudian yang kedua, kita juga lihat bid'ah itu apa, ya kan? Tentunya teman-teman sekalian mungkin juga sering dengar, ya pastinya itu, ya apalagi teman-teman yang ada label ustadz di depannya, apalagi label ulama, pasti sudah tahu bahwa bid'ah itu apa, ya. Intinya bid'ah itu mengadakan sesuatu yang baru. Nah, apakah sesuatu yang baru itu haram? Secara otomatis, ya tidak semua hal yang baru itu haram, karena bid'ah ini konteksnya adalah dalam hal ibadah, ya mengada-ngadakan dalam perkara ibadah. Ya, sebagian ulama usul fikih mengatakan ibadah ini al-aslu fil ibadah haram, ya ibadah itu asalnya adalah haram, sehingga kita mengada-ngadakan ibadah itu adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan. Tidak ada contohnya di Rasul. Kemudian kita mengadakan ibadah khas tertentu, misalnya selain sholat asar, misalnya ada sholat asrun buat sendiri, 4 rakaat sebelum asar misalnya, pas belum masuk asar itu, ya sebelum azan asar ada sholat asrun ngada-ngadakan. Atau sholat dirubah-rubah bacaannya, Al-Fatihahnya dibolak-balik, itu bid'ah, ya kan? Al-Fatihah dibaca pas pas ruku, Subhana Rabbil Azim dibaca pas setelah takbir pertama misalnya, dibolak-balik bacaannya. Nah, itu yang bid'ah, tidak diperbolehkan, ya kan? Nah, seperti itu, ya. Nanti kita melihatnya dalam kacamata yang seperti itu, sehingga kita tidak mudah menyalahkan, tidak mudah kita menghukumi orang itu masuk neraka dan seterusnya, ya, berkenaan dengan bid'ah. Nah, sampai di mana tadi? Ini kita jauh betul membahas, ya, dari cinta. Nah, intinya adalah bahwa di masa-masa ini orang banyak membicarakan, ya, istilahnya kalau netizen viral, ya kan, viral ini tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kehidupannya. Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu kalau kita lihat sejarahnya di kitab-kitab para ulama, di Al-Wafa misalnya, Syama'il Muhammadiyah misalnya disebutkan, ya, Rasul itu lahirnya yang masyhur disebutkan adalah 12 Rabiul Awal. Ada juga yang mengatakan 10 Rabiul Awal. Bahkan ada yang mengatakan 10 tahun setelah peristiwa penyerangan Ka'bah oleh Abrahah itu. Ada yang mengatakan 10 tahun setelahnya. Ya, yang jelas, yang masyhur, yang sampai kepada kita adalah 12 Rabiul Awal. Tahun apa? Tahun gajah. Tahun berapa? Tahun 571 Masehi, ya. Ada yang mengatakan 20 April, ada yang mengatakan 22 April. Kalau Masehinya, ya segitulah kurang lebih Rasulullah lahir, ya kan. Kemudian lahirlah ke dunia, di mana pada saat akan melahirkan Rasulullah, ibu Siti Aminah, ibunya Rasulullah, itu bermimpi ada cahaya yang memancar pada dirinya, ya, yang dimana cahaya itu sampai tembus ke Syam. Ya, ini ketika peristiwa lahirnya Rasulullah. Dan katanya di kitab-kitab disebutkan Rasulullah tidak dalam keadaan yang menangis. Ya, ada juga yang mengatakan tidak dalam keadaan sudah bersunat. Wallahu a'lam. Yang jelas Rasulullah lahir itu dalam keadaan yang sangat baik sekali. Nah, ini. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum ia lahir, ayahnya meninggal. Lahir dia diasuh oleh
dibawa oleh ibu susunya selama 4 tahun. Kemudian 6 tahun ibunya meninggal. Artinya apa? Dalam keadaan anak-anak, beliau ini sudah yatim. Yatim piatu dalam keadaan yang tidak memiliki orang tua. Remajanya itu aktivitasnya luar biasa, berdagang dan seterusnya. Dan sejak Rasulullah lahir ini, sejak muda memang digelari sebagai Al-Amin, orang-orang yang amanah, orang-orang yang dipercaya, orang yang dipercaya. Nah, ini hebatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah muda, masih muda, dipercaya. Ketika dia berdagang, jujur. Inilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian pernah dicuci hatinya dengan air zam-zam, ya kan? Nah, ini perkara yang gaib. Ya, kalau orang tidak ada iman tidak akan percaya. Begitu pula tentang mukjizat Rasulullah. Rasulullah pernah mengeluarkan di sela-sela itu jarinya air. Rasulullah juga pernah mukjizatnya digambarkan dalam hadis bahwa Rasulullah itu pernah dengan izin Allah bulan itu terbelah. Ya kan? Ini bagi orang yang tidak beriman akan sulit menerima secara akal. Kan? Seperti itu. Nah, belum lagi nanti perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kita fragmen-fragmennya saja ya. Bagaimana misalnya akhlak Rasulullah luar biasa sekali kepada sahabatnya. Ya, beliau begitu dicintai, ya kan? Kepada tetangganya, beliau begitu dicintai. Pernah suatu ketika Abu Hurairah itu kelaparan, kemudian lewatlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Abu Hurairah, wah alhamdulillah ini ada Rasulullah lewat, kebetulan. Kemudian dia datangi Rasulullah, kemudian diajak Rasulullah dia ke rumahnya. Ternyata di rumah Rasulullah itu ada satu tempat susu. Kemudian oleh Rasulullah, ya, dia mengatakan kepada Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, tolong bantu saya untuk apa? Membagikan susu ini kepada tetangga saya. Dibagikan dulu. Setelah ada sisanya, barulah Rasulullah ikut minum. Abu Hurairah pun dikasih untuk minum. Alhamdulillah. Yang tadinya lapar, ketemu Rasulullah, kenyang. Rasulullah seperti itu. Dengan tetangganya luar biasa. Ya, dengan istrinya luar biasa. Romantisnya luar biasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah di lomba lari dengan Aisyah, ya kan? Ya, bercanda juga dengan Aisyah. Ketika lagi buat adonan tepung itu dia kasih ke wajahnya Aisyah. Akhirnya lempar-lemparan tepung. Wah, ini kan romantis sekali nih ya. Ketika istri di rumah lagi masak, kita mendatangi dari belakang, set. Kemudian karena pada saat itu istrinya lagi nyobek sambal, jangan main lempar-lemparan sambal ya. Kalau tepung tidak masalah. Kalau sambal yang lempar-lemparan sama istri, ayah juga ya kan. Seperti itu, bukan romantis ya, tetapi pedis. Pemirsa, teman-teman dimanapun berada, inilah Rasulullah kehidupannya. Rasulullah ketika ada ancaman, ya ketika ancaman terhadap agama, Rasulullah juga melawan. Pada saat itu Rasulullah juga ikut perang. Kan? Rasulullah luar biasa, kuatnya luar biasa. Pernah juga ditantang untuk berkelahi, ternyata Rasulullah kuat. Ya, digambarkan juga Rasulullah itu sehat sekali tubuhnya. Tercatat hanya 2 kali beliau sakit. Ya, apalagi luar biasa dari segi kepemimpinan luar biasa, kepemimpinan ekonomi luar biasa Rasulullah. Ya, makanya Michael Hart itu menyebutkan Rasulullah itu orang paling berpengaruh di dunia nomor 1. Padahal orang Barat, orang non Muslim mengatakan Rasulullah itu nomor 1. Ya, setelah itu Isaac Newton kalau tidak salah, kemudian Yesus di bawahnya. Rasulullah nomor 1 ya, ditempatkan karena memang punya pengaruh yang luar biasa ya. Di tengah kesendiriannya beliau bisa menjadikan Arab yang pada saat itu jahiliyah menjadi terang benderang ya, dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang. Inilah Rasulullah SAW yang dimana pribadi beliau itu membuat kita mencintai beliau ya, membuat kita mencintai beliau ya. Kita lihat hidupnya aja kita sudah cinta ya.
orang non muslim ketika dia tahu cerita tentang Rasulullah, maka dia juga akan cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi kita yang beriman kepada Rasulullah, ya, beriman kepada Rasulullah, pastilah kita lebih cinta, ya. Dan memang salah satu tanda sempurnanya iman itu adalah apa? Cinta kepada Rasulullah. Nah, ini sempurnanya iman itu digambarkan dengan cintanya kepada Rasulullah. Di atas kecintaannya terhadap apa? Terhadap orang tuanya, anaknya, dan segenap manusia. Bahkan dengan dirinya sendiri. Ya, Umar bin Khattab pernah dia katakan, ya Rasulullah, engkau lebih kucintai. Kata Rasul apa? Ya, Rasulullah, sungguh engkau sangat aku cintai melebihi apapun selain diriku, kata Umar bin Khattab. Kemudian apa kata Rasulullah? Nah, itu masih ada kata selain diriku, ya, dia bilang. Artinya Umar bin Khattab masih mengatakan dirinya yang lebih dia cintai. Kemudian Rasulullah menjawab, tidak, demi yang jiwaku berada di tangannya, hingga aku sangat engkau cintai melebihi dirimu sendiri. Kemudian pernyataan itu dirubah oleh Umar yang pertama tadi. Kemudian Umar radhiyallahu an berkata, sungguh kalau begitu ya Rasulullah, sekarang demi Allah engkau sangat aku cintai melebihi daripada diriku sendiri. Nah, ini diceritakan dalam hadis riwayat Bukhari. Kesempurnaan iman seseorang itu tergambar ketika dia mencintai Rasulullah melebihi dirinya sendiri, melebihi kecintaan kepada orang tuanya. Misalnya begini, dia cinta sama orang tuanya, tetapi ketika orang tuanya menyuruh mencuri misalnya, maka kita tidak menjalankannya. Kenapa? Karena mencuri itu perbuatan yang tidak dicintai oleh Rasul, tidak dicintai oleh Allah. Nah, seperti itu. Nah, di dalam hadis riwayat Bukhari juga dikatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Belum sempurna iman seseorang di antara kalian hingga yang menjadikan Rasulullah, ya, lebih dia cintai daripada orang tuanya, anaknya, dan segenap manusia. Nah, ini ya, cintanya kepada Rasulullah dan merupakan gambaran iman. Nah, kemudian kembali ke tema tadi, apa sebenarnya tanda cinta ini kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Apa tanda bukti cinta kita? Ya, bukti. Nah, karena waktu kita terbatas, saya akan mengutip beberapa saja yang dikatakan oleh Qadhi Iyad dalam kitab beliau Asy-Syifa. Ya, apa kata Qadhi Iyad dalam kitab beliau menggambarkan di situ ada 10 tanda cinta. Nah, bukti cinta, kalau kita cinta kepada Rasul itu ada 10 tanda-tandanya. Ya, dalam kitab Asy-Syifa bi ta'rifi huquqil Mustafa. Nah, ini dalam yang pertama adalah apa? Mengikuti sunnahnya. Ya, apa sunnah Rasul? Banyak sekali. Terus sholat. Ketika kita cinta pada Rasul, berarti kita sholat. Kalau kita tidak sholat, berarti tidak mengikuti sunnahnya, berarti kita tidak cinta. Kemudian untuk kita pemuda, kata Rasulullah, la yakhluwanna ahadukum bi imra'atin fa inna syaitana tsalitsahuma. Janganlah kamu laki-laki yang sendirian berdua-duaan dengan perempuan yang bukan mahramnya, karena yang ketiganya setan. Kalau dia masih berdua-duaan, ya, kepada yang bukan mahram, bersepi-sepian, baik goncengan, naik motor, apalagi bersepi-sepian di tempat gelap-gelap, nah, berarti tidak mengikuti sunnah Rasul, berarti tidak cinta sama Rasul, sekalipun mulutnya bilang cinta sama Rasul. Kalau cinta sama Rasul, ikuti sunnah Rasul, sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian, ini 2 saja yang kita bahas. Kata Qadhi Iyad, membenci orang yang memusuhi Rasulullah. Nah, ini ya, mungkin kapan-kapan kita akan bahas lebih lengkap. Membenci orang yang memusuhi Rasulullah, ya, termasuk di sini adalah orang-orang yang memusuhi, yang tidak menyenangi beliau, ya, seperti itu. Karena kata Qadhi Iyad ini, kita mencela Rasul, ya, mencela sedikit aja daripada dirinya, itu sudah bagian daripada memusuhi atau melecehkan Rasul itu. Bajunya kita bajunya kita ejek saja untuk
menghina itu sudah, apalagi sampai membuat karikatur, foto-foto yang tidak baik, di situ dicantumkan ini Rasulullah. Ya, sekalipun belum melihat Rasulullah, kan ada juga yang ngomong kan dia belum pernah lihat Rasulullah, berarti tidak ada tuh karikatur Nabi. Bukan masalah itu, karena dia menempelkan ya atau menyematkan nama Rasulullah di atas misalnya gambar-gambar yang tidak baik. Sama kalau bapak kita diolok orang, ini gambar monyet, ditulis di situ nama bapaknya si ini, dilihatkan ke kita, marah tidak? Marah, ya. Atau misalnya ada batu, batu ini, batu misalnya ini bapak kau ya, bapakmu ya, ini bapakmu, saya injak, marah gitu. Rasul, orang yang kita cintai, begitu dia dilecehkan sedikit saja, diolok sedikit saja, itu berarti pelecehan terhadap Rasulullah, yang dimana kalau kita cinta maka kita benci orang itu, ya kan? Kita benci dia, kita tidak akan menyenangi orang-orang yang seperti itu, sebagaimana yang sekarang terjadi. Ada salah negara di Perancis itu membuat karikatur dan diiyakan, dibolehkan, disahkan oleh presidennya. Ya. Nah, ini adalah sesuatu yang tidak boleh kita senangi, ya, makanya terjadi gelombang aksi di mana-mana memprotes, ya, termasuk ada memboikot produk-produknya. Seperti itu ya. Ini adalah bukti kecintaan kepada Rasul dan bukti benci terhadap orang-orang yang mengolok, mengejek Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, inilah bukti cinta kita kepada Rasulullah yang pada kesempatan kali ini beberapa saja dulu kita bicarakan, yakni mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian membenci orang yang melecehkan Rasul, ya, mengolok Rasul, ya, sekalipun orang itu tidak pernah lihat Rasul, ya, hanya sebagai gambaran, itu tetap saja pelecehan yang harus kita benci, ya. Nah, bagaimana implementasinya kebencian-kebencian itu kita kepada orang-orang yang mengolok? Nah, itu nanti ada bahasanya tersendiri, ya. Apakah boleh merusak dan lain sebagainya. Nah, itu nanti ada pembahasan-pembahasan tersendiri, ya. Barangkali ini yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa cinta kepada Rasulullah dan membuktikan cinta kita kepada Rasulullah dengan mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Barangkali teman-teman sekalian, ini yang bisa kami sampaikan, kita sharingkan. Mungkin tidaklah banyak, ya, hanya sharing, ngobrol-ngobrol santai saja, tetapi mudah-mudahan ada manfaatnya, ada ilmu, hikmah yang dapat kita ambil. Sekian, barangkali kalau ada tanggapan, saran, ataupun pertanyaan, kita akan tanggapi sebentar, barangkali ada? Ya, kelihatannya tidak ada. Sekian dari kami, mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.